Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhalna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan surat Al-Maidah ayat 72, di mana Allah mengingatkan kita untuk tetap senantiasa mengesahkan akan wujud dirinya pada setiap waktu, setiap menit dan detik dari perjalanan kehidupan kita di alam syahada ini. Karena Allah katakan apa kepada kita? Lain asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu senantiasa berbuat syirik, menyandingkan Allah dengan sesuatu, la yahbatanna amaluka, maka aku batalkan amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah akan ancam orang-orang yang senantiasa menyandingkan dirinya dengan Tuhannya. Apa kata Allah? Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, menyandingkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka Allah haramkan baginya surga dan Allah lemparkan ia ke dalam neraka. Maka begitulah ancaman Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa menyandingkan dan mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu. Allah haramkan bagi dirinya surga dan Allah lemparkan dirinya itu masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang berbuat syirik dalam kehidupan di alam syahada ini, Allah gambarkan dirinya itu seperti orang yang terjatuh dari langit yang ketujuh, lalu dia disambar oleh seekor burung, atau ia diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Inilah yang Allah umpamakan. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahik. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, fa ka'annama kharra minas sama'i, maka dirinya itu seolah-olah terjatuh dari langit yang ketujuh, kemudian dirinya itu disambar oleh seekor burung, aw tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dia itu dibawa angin ke tempat yang sangat jauh. Maka perumpamaan orang-orang yang berbuat syirik di hadapan Allah ketika mereka hidup di alam dunia ini, inilah Allah cabut keberkahan hidupnya. Allah cabut karunia-karunia, nikmat dan kasih sayang pada dirinya, sehingga dirinya itu tidak ada lagi merasakan bermusyahadah, bermukasyafah dengan Allah. Karena ketika itu dirinya itu sudah berada dalam keadaan zulumat. Maka bagaimanapun ibadah dan ketaatan yang ia kerjakan nantinya sepanjang hidupnya, maka ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang kosong, ibadah yang hampa dan sia-sia, yang bernilai nol.
Kalaulah ibadah kita itu adalah ibadah yang bernilaikan nol, kosong, hampa, dan sia-sia, itu artinya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan memberikan faedah dan manfaat buat diri kita. Ini yang selalu Ustadz katakan kepada kita semua, ya, kaladang kue, ya, kepara rajin, tapi tidak ada hasilnya apa yang kita dapatkan ketika kita pergi ke ladang, pergi ke para itu. Hanya rasa capek, lelah, dan letih yang dapat Bapak Ibu. Ya. Bagaimanapun kita taat, beribadah kepada Allah, bagus pun amalan ibadah dan wiridan kita kepada Allah, kalau diri kita ini sudah terikat oleh rantai kemusyrikan, maka ibadah dan ketaatan serta wiridan yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu tidak akan pernah memberi manfaat, faedah, dan hikmah buat dirinya. Inilah yang katakan amal ibadah yang fata morgana, amal ibadah yang hampa dan sia-sia. Ini yang Allah katakan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal mereka sebenarnya sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadarinya akan hal itu. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menguak tabir rahasia syirik ini sebenarnya. Apa hakikat syirik itu yang sesungguhnya? Dan bagaimana pula cara kita keluar daripada perbuatan syirik itu, sehingga ibadah yang kita lakukan itu tidak menjadi ibadah yang hampa, tidak menjadi ibadah yang sia-sia di dalam hidup kita ini. Ya. Makanya ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ibadah yang murni. Bagaimana kita ini mengesahkan Allah setiap waktunya, setiap saatnya, dan setiap detiknya, sehingga tidak lagi terlihat dan terpandang akan diri kita ini yang beramal. Tidak lagi terpandang bahwa diri kita ini yang beribadah. Kalau tidak ada lagi diri kita ini terpandang untuk beramal dan beribadah, siapa sebenarnya yang beramal dan beribadah itu? Kalau tidak ada, akan wujud keakuan diri kita ini. Inilah yang akan kita pahami, ya, yang mesti kita mengerti, sehingga tidak ada sebesar zarah keakuan kita itu di dalam hidup kita ini, bahwa sesungguhnya diri kita ini Bapak Ibu adalah diri yang la haula wala quwata illa billah. Jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu tentang hakikat syirik dan bagaimana cara kita lepas daripada syirik ini, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, syirik itu mempersekutukan Allah, ya. Apakah mempersekutukan Allah itu dalam berdoa, ya, dalam beribadah, atau dalam hal yang lainnya? Kita mesti paham makna hakikat itu yang sesebenar-benarnya. Jadi syirik itu bukan hanya meminta selain Allah saja Bapak Ibu. Syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah saja. Ya, apa yang kita pahami selama ini benar itu memang itu makna secara syariatnya. Nah, tapi makna secara hakikat yang syirik itu, apabila ada diri yang lain selain diri Allah, maka disitulah letaknya syirik itu. Nah, apabila ada diri yang lain selain diri Allah, itu dalam pandangan hati kita. Apabila hati kita ini masih memandang ada makhluk, masih memandang ada hamba yang berbuat selain daripada Allah, itu yang dikatakan namanya dengan syirik itu yang sebenarnya. Jadi syirik itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Ya, syirik itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa syirik itu letaknya di dalam hakikat rahasia diri, maka di situ pula lah insya Allah
kita bisa keluar daripada syirik kalau kita sudah mengenal siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Ya. Sulit bagi diri kita nanti akan keluar daripada kesyirikan, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal dan tidak mengerti siapa diri kita ini. Kalau kita masih memandang masih ada diri kita selain daripada Allah, maka selama itulah diri kita itu syirik di hadapan Allah itu. Maka pahamilah syirik itu, ya, hakikat yang sebenar-benarnya secara ilmu syariat, secara ilmu tarekat, dan secara ilmu hakikat. Lalu bagaimana pula cara kita lepas daripada syirik syariat, tarekat, dan hakikat? Nah, nih Bapak Ibu. Jadi syirik dalam pandangan ilmu syariat, Bapak Ibu, ya, itu terlihat pada anggota tubuh. Nah, jadi syirik pada pandangan ilmu syariat terlihat pada perbuatan anggota tubuh. Yang kedua, syirik dalam pandangan ilmu tarekat itu tampak pula dalam pandangan hati. Yang ketiga, syirik dalam pandangan ilmu hakikat itu nyata pula pada ruh. Karena inilah yang disebut namanya diri insan. Ya, diri Bapak Ibu. Jadi diri Bapak Ibu itu terdiri daripada tubuh, hati, dan ruh. Ini yang disebut namanya insan. Kalau ini yang dikatakan insan, ada tubuh, hati, dan ruh, ya, maka tubuh kita ini bisa kena syirik. Hati kita juga bisa berlaku syirik. Ruh kita juga bisa terjebak dengan syirik tadi itu. Makanya kita wajib mengenal dan memahami mana yang dikatakan hakikat syirik pada tubuh, mana yang dikatakan hakikat syirik pada hati, dan mana yang dikatakan hakikat syirik itu pada ruh. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, yang dikatakan hakikat syirik dalam pandangan ilmu syariat yang nyata pada tubuh itu apabila ada sebesar zarah perbuatan makhluk atau perbuatan hamba di alam semesta ini selain daripada perbuatan Allah, maka itulah yang katakan syirik semata-mata. Nah, usah ulang lagi. Apabila ada sebesar zarah, sebesar zarah itu sebesar apa tuh, Mak Allah? Sebesar biji bayam itu besar apa tuh? Kecil gitu ya. Kalau ada yang kecil lagi daripada sebesar bayam tuh, biji bayam tuh, itu yang sebesar zarah tuh. Ya, atom, molekul. Nah, kalau masih ada yang kecil di balik atom dan molekul, itu yang dikatakan sebesar zarah. Maksudnya, apabila ada sebesar zarah perbuatan makhluk, perbuatan hamba selain daripada perbuatan Allah, maka itu yang dikatakan namanya hakikat syirik yang sebenar-benarnya. Maknanya, apabila masih ada rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu yang punya perbuatan, yang punya fi'il, kamu yang memandang, kamu yang mendengar, kamu yang berkata, kamu yang bekerja, kamu yang beramal, kamu yang sholat, kamu yang beribadah. Walaupun itu sebesar zarah, maka itulah yang katakan syirik semata-mata. Padahal diri kita ini di hadapan Allah, Bapak Ibu, diri kita ini adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan hanyalah daya dan kekuatan Allah semata-mata. Jadi diri kita ini sebesar zarah tidak punya perbuatan. Diri kita ini sebesar zarah tidak ada namanya fi'il. Yang ada itu hanyalah fi'il dan perbuatan Allah, Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Maksudnya, kalau Allah yang menjadikan diri kita yang zahir dan yang batin, maka Allah pula lah yang menjadikan seluruh amal kita zahir dan batin. Inilah rahasianya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu bisa berbuat sesuatu apapun yang kamu kehendaki. Tidak bisa kamu itu beramal. Tidak bisa kamu itu beribadah. Tidak bisa kamu itu mendirikan isolat, berpuasa, berzakat, berhaji. Melainkan itu semua terjadi atas kehendak dan maunya aku, kata Allah. Ini yang Allah maksud itu. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Rabbmu lah yang menciptakan kamu. Tuhanmu lah yang menjadikan kamu. Dia menciptakan dan menjadikan kamu itu sesuai apa yang menjadi pilihannya. Kalau dia menciptakan kita sesuai dengan kehendak dan pilihannya, maka lahumul khiyarah. Maka pilihanmu tak berlaku bagi diri aku, tapi pilihan akulah yang berlaku bagi dirimu, kata Allah. Maka jangan ada sebesar zarah keakuan diri kita ini yang punya perbuatan. Ya. Jangan ada sebesar zarah kita ini yang punya kudrat dan iradat. Jangan kita ini merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Ya. Kalau ada sebesar zarah kita ini wujud dan bersifat, kita merasa diri kita ini wujud. Ya. Merasa diri kita ini sama. Merasa diri kita ini basar. Merasa diri kita ini kalam. Merasa diri kita ini ilmu. Merasa diri kita ini kudrat, merasa diri kita ini iradat, dan merasa diri kita ini hayat di hadapan Allah, itulah yang dikatakan namanya syirik itu. Ya, itu yang dikatakan syirik. Makanya Allah katakan, Kul kullu min indillah. Kul kullu min indillah. Katakanlah bahwa tiap-tiap sesuatu semuanya itu datang daripada aku, kata Allah. Ya, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan, kamu memandang, kamu mendengar, kamu berkata, kamu beramal dan beribadah, semuanya itu dari sisiku. Ya, dari perbuatan aku, kata Allah. Kalaulah itu semua datangnya daripada dirinya Allah, dari fiilnya Allah, ibadah itu semuanya datang daripada kehendak dan maunya Allah, maka Allah katakan ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Apa yang ada pada dirimu, apa yang ada pada sisimu, apa yang kamu perbuat, itu maksudnya apa yang kamu lakukan, sebenar-benarnya dalam pandangan aku, kata Allah, yanfadu, tidak pernah ada. Apa yang kamu perbuat itu hakikatnya nggak pernah ada. Karena dirimu itu nggak pernah ada sejak mula adanya. Diri aku ini, dirimu nggak pernah ada. Wa ma indallah baqi, dan apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal abadi itu. Jadi syiriknya secara syariat hakikat itu, apabila ada sebesar zarah perbuatan kita, perbuatan makhluk di muka bumi ini, itu yang dikatakan namanya syirik itu. Ya. Jadi jangan aku tuh
Ya, hilangkan aku, ambo-ambo, denai-denai, saya itu. Hilangkan ego itu. Nah, itu maksudnya. Apabila masih ada ego itu tertanam di dalam rahasia hakikat diri, maka selama ego itu ada, selama itulah kita telah berbuat syirik di hadapan Allah itu. Maka kata Allah, la yakhbatanna amaluka. Nilai ibadahmu itu nol. Kenapa nol? Karena ibadahmu itu telah aku gugurkan, kata Allah. Aku hapuskan, hampa dan sia-sia. Kalau Allah sudah membatalkan seluruh amal ibadah dan kaitan yang kita lakukan, karena kita menyandingkan diri dengan Allah, wala takunanna minal khosirin, dan kamu termasuk orang yang rugi dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia tidak mendapatkan rahmat bimbingan Allah. Rugi di akhirat tempatnya di neraka. Allah haramkan baginya surga itu. Wa may yusyrik faqad harramallahi alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik di hadapan Allah, dari setiap gerak dan diamnya, dari setiap amal perbuatannya, dari setiap ibadah dan ketaatannya, Allah haramkan bagi dirinya itu surga, dan Allah lemparkan dirinya itu ke dalam neraka itu. Makanya orang yang berbuat syirik di hadapan Allah di muka bumi ini dikiaskan Allah seperti orang yang terjatuh dari langit yang ketujuh lalu disambar oleh seekor burung, atau dia dibawa oleh angin, ya, diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh, kata Allah. Nah, kalau bahasa ustadznya, orang yang seperti itu hidupnya di dunia, kate ndak bapucuk ke bawah, ndak baurek di tengah-tengah digiriak kumbang, sentiang kiate nemui Bapak Ibu. Ya, piti jin dimakan setan, ndak barokah tuh Bapak Ibu. Ndak ada ketenangan batin, ndak ada ketentraman jiwa, dicabut Allah keberkahan hidup. Kalau dah Allah cabut keberkahan hidup dalam batinnya, dalam jiwanya, maka ketika itulah jiwanya itu hampa. Hidupnya tak jelas tujuannya kemana. Ya. Padahal tujuan hidup itu bagaimana kita itu usul sampai kepada Allah. Karena diri kita ini asalnya Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Namun orang yang berbuat syirik, karena dia dalam keadaan zulumat batinnya, dirinya dalam keadaan gelap, maka tidak jelas tujuan akhir perjalanan kesudahan hidupnya. Orang yang tidak jelas tujuan akhir perjalanan hidupnya, inilah orang yang paniang-paniang lalek itu Bapak Ibu. Kata nak berpucuk ke bawah, nak baurek tengah-tengah digerik kumbang. Itulah hidup yang tak barokah tu. Ya. Hidup dalam keadaan zulumat. Ini syirik. Nah, jadi makna hakikatnya, apabila masih ada sebesar zarah perbuatan makhluk, perbuatan hamba, perbuatan manusia, itulah yang dikatakan syirik semata-mata itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini syirik ya. Yang kedua, syirik dalam pandangan ilmu tarekat. Itu kelihatan pada hati. Di mana letaknya syirik ini secara makna hakikat? Apabila hati kita ini tidak ingat Allah, syirik dah. Ya. Makanya Nabi mengatakan, la sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah solat kalau hati tidak hadir kepada Allah. Apa sebabnya? Ketika hati tidak hadir kepada Allah, maka ketika itulah sebenarnya apa yang kita ingat selain Allah, itulah yang menjadi sembahan kita. Hadir hati kepada dunia, dunia itu yang menjadi Tuhannya, dunia itu yang menjadi sembahannya. Mana yang dikatakan dunia? Dunia secara zahir, inilah alam semesta. Dunia secara makna hakikat, sesuatu apapun
yang membuat hati ini lupa dan lalai untuk ingat kepada Allah, itulah yang sebenar-benar dunia itu. Suami bisa menjadi dunia, istri bisa menjadi dunia, anak bisa menjadi dunia, harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan bisa menjadi dunia. Kapan itu menjadi dunia bagi diri kita? Apabila suami itu membuat kita lupa ingat Allah, maka suami itulah yang menjadi dunia bagi diri kita. Kalau istri itu yang membuat kita lupa ingat kepada Allah, maka istri itu yang menjadi dunia bagi diri kita. Kalau anak cucu yang membuat kita lupa kepada Allah, maka anak dan cucu itu yang menjadi dunia bagi diri kita. Makanya yang dikatakan dunia makna secara hakikatnya, sesuatu apapun yang membuat hati ini lupa, membuat hati ini lalai, membuat hati ini tidak hadir kepada Allah, itu yang dikatakan dunia. Makanya hakikat syirik di dalam ilmu tarekat ini, apabila hati tidak hadir, apabila hati tidak ingat kepada Allah, maka itu jatuh dia kepada perbuatan syirik itu. Jadi apa yang diingat di dalam sholat, itu yang menjadi Tuhan tuh. Ya. Contoh Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bapak Ibu, ketika beliau akan memberikan tausiah ya di masjid, pada saat itu dilihatnya lah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Al-Quran, dan ada pula yang sedang berzikir. Ya. Setelah yang sholat selesai sholatnya, yang berzikir selesai zikirnya, yang baca Al-Quran selesai baca Al-Qurannya, barulah Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan tausiah. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, dan orang yang berzikir, Tuhannya ada di bawah telapak kakiku. Maka heranlah orang Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan oleh Abdul Qadir Jailani? Tuhannya orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran, orang yang sedang berzikir itu ada di bawah telapak kakinya. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Abdul Qadir Jailani menyampaikan itu, lalu diambilnya lah sesuatu di bawah telapak kakinya. Yang diambilnya di bawah telapak kakinya itu adalah uang dirham Bapak Ibu. Ya, uang dirham. Apa kata si Abdul Qadir Jailani? Sesungguhnya Tuhannya orang yang sholatnya duit ini. Orang yang baca Al-Quran Tuhannya ini yang duit ini. Orang yang sedang berzikir Tuhannya inilah duit ini. Apa maksudnya? Dia sholat tujuannya bukan Allah. Dia baca Al-Quran tujuannya bukan Allah. Dia berzikir tujuannya bukan Allah. Tujuan dia sholat adalah dunia. Tujuan dia baca Al-Quran adalah dunia. Tujuan dia berzikir adalah dunia. Itu yang duit itu. Ketika tujuannya itu adalah dunia, maka dunia itulah yang menjadi Tuhannya. Dunia itu yang menjadi sembahannya. Sementara Allah hanya wasilah saja bagi dirinya untuk mendapatkan tujuannya yang bernama dunia itu Bapak Ibu. Itulah yang membuat jatuhnya syirik ke dalam hatinya. Yang membuat hatinya itu lupa kepada Allah. Padahal Allah itulah akhir kesudahan hidup. Allah itulah akhir perjalanan hidup kita. Ini Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu yang bernama Allah, Allah itulah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu, kata Allah. Kalaulah Allah adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, mestinya ibadah kita untuk Allah, bacaan Al-Quran kita untuk Allah, zikir kita untuk Allah, hidup dan mati kita untuk Allah. Namun apabila hidup kita, ibadah kita
kita tujukan untuk sesuatu selain daripada Allah, maka selain sesuatu Allah itu, itulah yang akan menjadi sembahan dan Tuhan kita yang sebenarnya. Nah, jadi yang dikatakan syirik dalam pandangan ilmu tarekat, makna hakikatnya apabila hati ini tidak ingat akan Allah, hati ini tidak hadir kepada Allah, di situ jatuhnya syirik itu, Bapak Ibu. Nah, makanya Nabi katakan la sholata illa bihudurul qalbi. Nih. La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sah salat ya apabila hati tidak ingat kepada Allah. Nah, kalau hati tidak ingat kepada Allah, maka itu yang dikatakan syirik. Makanya ulama kasyaf, Bapak Ibu, ya, Syekh Junaid pernah dia menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, kepada temannya, kepada umat ini, apa kata beliau? Apabila hatiku tidak ingat kepada Allah sesaat, sedetik, maka aku hukumkan diriku ini murtad di hadapan Allah. Apabila hatiku tidak ingat, hatiku tidak hadir kepada Allah walaupun sesaat, walaupun sedetik, maka aku hukumkan bagi diriku ini, aku ini murtad, fasik di hadapan Allah. Begitulah dia mengetikotkan ke dalam dirinya. Ya. Supaya apa? Supaya benar-benar yang wujud semata-mata itu hanyalah Allah. Yang ahad itu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Begitulah dia mentauhidkan, memurnikan wujud keesaan Allah itu dalam pandangan hatinya. Jangan sampai terpandang, jangan sampai tertilik, jangan sampai hadir dunia di dalam hatinya. Ya. Kalau udah hadir dunia di dalam hatinya, maka dihukumkannya bagi dirinya itu adalah murtad dan fasik itu, Bapak Ibu. Beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan pengenalan sempurna. Di dalam sholatnya nampak tenangnya, nampak khusyuknya, tapi hatinya diramaikan oleh dunia dan nafsunya. Sholatnya tenang, ya, kayaknya mati bisu, tapi hatinya itu ramai dengan dunia dan nafsu. Banyak di dalamnya itu, Bapak Ibu. Jadi kalau sholat, kalau dia punya utang, utangnya dibawa kepada Tuhan. Kalau dia bermasalah dengan anak menantunya yang dibawanya kepada Allah di waktu sholat itu. Ini berbahaya tuh. Ya, tubuhnya aja yang di masjid, tubuhnya aja yang di atas sejadah, tapi hatinya sudah ramai dengan dunia dan nafsu itu. Ini yang syirik itu. Ini nggak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Manusia bisa kita tipu dengan perbuatan kita. Manusia bisa kita bohongi dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Tapi hakikat rahasia hati ini Allah tahu. Ya'lamu ma fi qulubikum, kata Allah. Aku tahu apa yang menjadi isi hatimu, kata Allah. Apakah benar-benar kamu itu khusyuk kepada aku? Atau kamu itu benar-benar khusyuk kepada duniamu? Aku tahu, kata Allah. Tak bisa dibohongi itu. Ya. Oh, pakaiannya berjubahkah dia? Pakai gamiskah dia? Itu tak menentukan tuh. Ya, tak bisa menilai itu, Bapak Ibu. Tentang ibadah dan ketaatan hatinya hadir kepada Allah. Gak bisa ditentukan dengan itu, Bapak Ibu. Ya. Ini yang ranahnya, hakikatnya mesti pahami kita. Ya. Karena Allah yang menjadi akan rahasia diri setiap insan. Kalau Allah yang menjadi rahasia di setiap insan, maka tidak bisa kita bohong di hadapan Allah. Bagaimanapun atribut kita, bagaimanapun pakaian kita, bagaimanapun caranya kita berdandan, berpakaian di hadapan manusia, itu tidak menentukan.
hatinya hadir kepada Allah atau tidak. Allah tahu itu. Ya, ini yang mesti dipahami ini. Jadi kalau kita sudah mampu memahami akan rahasia Allah yang menjadi rahasia diri setiap insan, maka ketika itulah hati ini mesti hidup, mesti hadir kepada Allah itu 24 jam. Bukankah Allah katakan kepada kita Bapak Ibu, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling membukakan dan menyembunyikan rahasia temanmu, melainkan yang keempatnya aku, kata Allah. Ya, apabila kita bertiga Bapak Ibu, kita berbisik-bisik tentang rahasia kawan, rahasia teman, atau rahasia diri kita sendiri, aku tahu, kata Allah, karena yang keempatnya aku, kata Allah. Apabila kalian itu berada berlima orang, saling berbisik-bisik kalian, ya, saling merahasiakan kalian tentang orang yang disebut, yang keenamnya itu aku, kata Allah. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya banyak, walaupun kamu sendirian, karena aku senantiasa hadir beserta dirimu, karena dirimu itulah nyatanya akad wujud rahasia diri aku, kata Allah. Jadi tidak ada bisa disembunyikan di hadapan Allah. Nah, siapa yang hatinya hadir kepada aku, atau hatinya hadir kepada dunia dan nafsunya, aku tahu, kata Allah. Karena aku yang menjadi rahasia daripada dirimu. Tuh. Gak bisa kita mengatakan, oh aku ini sudah ikhlas, aku ini sudah fana, gak bisa. Gak ada bisa diakui itu Bapak Ibu. Itu kita dengan Tuhan itu 1000 kali kita mengatakan kita ini ikhlas, kita ini fana, kita ini ma'rifat, itu ucapanmu, hatimu, aku yang tahu, kata Allah. Ya, ini mesti dipahami ini. Kalau kita ada memahami akan rahasia diri kita ini adalah Allahnya, maka ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui rahasia hatimu. Bahkan Allah katakan apa? Wa kafa billahi syahida. Aku yang menjadi saksi bagi hatimu itu, kata Tuhan. Nah, tuh Bapak Ibu, yang kedua. Ya. Jadi hakikat syirik pada ilmu tarekat itu, apabila hati tidak hadir, hati tidak ingat kepada Allah walaupun sesaat, situ jatuhnya syirik. Kalau di situ jatuhnya syirik, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang kosong, hampa dan sia-sia. Awak sih yang mengatakan awak kok rajin beribadah. Kita yang mengatakan kita yang rajin beribadah. Padahal dalam pandangan dan penilaian Allah, kamu belum beribadah karena kamu masih menjadikan selain diri aku menjadi sembahan bagi dirimu, kata Allah. Ini hati-hati. Yang ketiga Bapak Ibu, syirik dalam pandangan ilmu hakikat yang terlihat pada huruf. Apabila masih ada terpandang diri yang lain selain Allah, ya, masih ada wujud yang lain selain Allah, maka disitulah letaknya syirik itu. Ya. Masih nampak perbuatan kita, masih nampak sifatnya kita, masih nampak makhluk, masih nampak namanya hamba, tidak nampak Allahnya pada makhluk, pada hamba, pada insan, pada diri. Di situ letaknya syirik itu. Ya, makanya Nabi mengatakan, wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud, yang melihat itu dosa tuh. Ya. Jadi jangan masih ada juga diri ini memandang kepada diri. Ketika diri ini masih memandang kepada diri, nampak akunya di situ, tak nampak Allahnya. Itu yang syirik itu. Ya, karena kan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu, hatimu, jiwamu, yang terpandang itu aku, kata Allah. Ya.
Disitulah Allah mengatakan ala innahu bikulli syai'in muhit nih. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu, ya, aku sudah meliputinya. Maksudnya bahwa Allah itu sudah meliputi segala yang ada ini. Apapun namanya, apapun sebutannya, kesempurnaan Allah meliputi pada sekalian yang ada. Itu sempurnalah Allah itu meliputi pada diri setiap insan. Inna rabbaka ahatta bin nas. Nih, inna rabbaka ahatta bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi diri setiap manusia, itu artinya kemanapun kamu pandangkan, kamu arahkan penglihatanmu ke depan dan ke belakang, kiri dan kanan, kepada sesuatu apapun, mestinya yang terpandang itu aku, kata Allah. Tapi tak nampak kita Allahnya pada diri, padahal Allah sudah meliputi diri ini. Tak nampak kita Allahnya pada diri, yang nampak akunya kita. Yang memandang, yang berdiri, yang duduk, itu yang syirik itu. Tujuh dekazan bun itu, wujud dekazan bunnya. Wujud dekazan bun. Adanya wujud dirimu itu yang dosa tuh. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pandang Allahnya apa yang dilihat mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Ya. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak makhluk, yang nampak adalah sesuatu, yang nampak adalah ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, teman dan sahabat. Yang nampak dinding, yang nampak tembok. Oleh karena itu, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka segala yang ada, segala yang wujud, apa yang dipandang dan dilihat oleh mata, itulah nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu, dan Allah meliputi akan diri setiap diri manusia itu. Ibarat api sudah meliputi wujud besi, Bapak Ibu. Ya, ketika besi itu dibakar, Bapak Ibu, sampai merah sirah nih ya. Tahu merah sirah? Merah pakai. Nah, maka ketika api sudah meliputi wujud besi ini, maka hilanglah wujud besinya, yang tampak adalah wujud api. Karena wujud api sudah meliputi wujud besi. Ya. Kalau api sudah meliputi wujud besi, maka yang tampak apinya. Sekarang Allah meliputi sekalian alam, dan Allah meliputi diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi sekalian alam dan meliputi akan diri setiap manusia, maka alam dan manusia itu hilang akan wujud dirinya. Yang tampak itu adalah wujud dirinya Allah. Yang tampak itu wujud dirinya Allah, nyata pada alam, sempurna pada insan itu. Begitu mesti pandangannya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak memandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, padahal yang memandang dengan dipandang itu dia juga di situ. Itu yang syirik itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya syirik di dalam bahasa hakikat ini, jangan sampai terpandang wujud yang lain, diri yang lain selain daripada Allah. Bagaimana mungkin Bapak Ibu tidak bisa memandang Allahnya?
padahal tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Hah? Bagaimana mungkin Bapak Ibu tidak mampu memandang Allah ya, padahal sesuatu yang lain itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu yang lain itu tidak pernah ada, yang ada hanya Allah, maka Allah lah yang nyata, terpandang dan terlihat pada segala yang ada. Segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya Allah tuh. Sempurna pada di Bapak Ibu itu. Tapi kalau tidak terpandang, itu jatuh syirik itu. Kalau udah kena syirik hati kita, kena syirik ruh kita, kena syirik tubuh kita, maka amal ibadah kita tuh menjadi apa? Itu amal ibadah yang hampa dan sia-sia, bernilaikan nol itu. Tak ada gunanya beribadah. Ya, itu kata Ustaz tadi itu kara kaladang kue kapara rajin. Ya, saban hari, saban minggu, tapi tak ada hasilnya dah. Ya, walaupun badan kita ini dah usang, dah lapuk, dah lusua. Tahu lusua Pak Andre? Lusua lah tahu. Kalau selusua? Lusua tu lah kere, ala habis dimakan masa dan waktu, ya. Ala lalanya. Tak ada gunanya beribadah. Tidak ada hasilnya kalau dia berbuat syirik. Walaupun badan ini dah tua beribadah, walaupun badan ini sudah dah busuk, dah usang, dah lapuk karena rajin beribadah, tapi tidak bertauhid kepada Allah, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Apa sebabnya? Itu karena dia syirik itu. Ingat syirik itu. Ya. Sekarang bagaimana cara kita keluar daripada syirik? Bagaimana supaya kita keluar dari syirik? Untuk kita bisa keluar daripada syirik, yang nyata pada tubuh, yang nyata pada hati, yang nyata pada roh. Kita lihat dulu satu-satu. Kalau kita ingin keluar daripada syirik di tubuh ini, di secara ilmu syariat, jalannya kata Nabi, mutu anfusakum qabla antamutu. Untuk keluar daripada syirik tubuh ini, kata Nabi, mutu anfusakum qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Rupanya jalan keluar daripada syirik hakikat pada tubuh ini mesti mati. Ya, apa kata Allah? Faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Ya, faktulu anfusakum, bunuh dirimu kata Allah. Siapa yang mau membunuh dirinya, zalikum khairul lakum, yang demikian itulah lebih baik bagimu. Siapa yang mau membunuh dirinya, maka itu lebih baik bagi dirimu, kata Allah. Fataba alaikum, dan itulah taubat yang kuterima. Itulah jalan kamu bisa keluar daripada syirik tubuh ini secara hakikat. Kalau Allah suruh bunuh dirimu, apa maksudnya bunuh diri itu? Diri yang mana yang dibunuh Bapak Ibu? Apakah yang dibunuh itu diri yang berkulit, berdaging, berurat dan bertulang ini? Diri yang berkepala, bermata, bertelinga, berhidung? Tidak. Ya, kalau ini yang dibunuh, apakah peduang tuh ngengek bekoda, ngengek bini, anak menjadi yatim piatu itu. Jadi maksudnya kata Allah itu, bunuh kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau wujud juga lagi, engkau masih mengaku-ngaku bersifat juga, maka selama itu kamu tak akan menang aku, Tuhan. Kamu pasti tak kenal aku. Siapa yang wujud yang sebenarnya? Siapa yang bersifat sebenarnya? Kamu tak akan pernah mengenal. Karena kamu sudah mengatakan dirimu itu wujud dan bersifat itu. Namun apabila
engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal aku. Apabila telah hilang, telah kamu bunuh kesadaran dirimu yang wujud dan bersifat itu, ketika itulah kamu bisa paham dan mengerti yang wujud dan bersifat itu aku, Allah. Jadi untuk keluar daripada syirik di tubuh ini, makna hakikatnya bunuh kesadaran diri yang merasa diri wujud dan bersifat itu, keluar dari diri kita. Ya, jangan aden-aden yo Bapak Ibu. Aden yang sholat, aden yang beribadah, aden sado Bapak Ibu. Ya, ini syirik tulen tuh Bapak Ibu. Syirik tulen. Tulen tuh syirik tuh. Iya. Aduh. Jadi bunuh kesadaran diri yang merasa diri itu ada. Ya, yang ini dibunuhnya. Bunuh wujudmu. Nah, kalau wujudmu telah dibunuh, maka disitulah yang bersifat wujud itu siapa? Allah lah tuh. Nah, bunuh pendengaranmu. Kalau udah dibunuh pendengaranmu, maka yang sebenarnya pendengar siapa? Allah tuh. Nah. Bunuh penglihatanmu. Kalau ada bunuh penglihatanmu, maka yang melihat itu siapa? Nah. Selanjutnya, bunuh perkataanmu. Taunya kamu, kuasanya kamu, kehendaknya kamu, dan hidupnya kamu. Maka ketika itu yang berkata Allah, yang mengetahui Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah, dan yang hidup itu hanya Allah itu. Barulah Allah mengatakan kepada kita tadi, apa kata Allah? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Betul. Kalau dirimu sudah tidak ada lagi Muhammad, dirimu telah mati Muhammad, maka stoplah lagi Muhammad. Apa tuh stop itu artinya tuh? Berhentilah lagi Muhammad. Jangan ngaku-ngaku juga kamu itu yang memandang. Jangan ngaku juga kamu itu yang mendengar, berkata, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ana rabbaka usolli. Aku yang sholat itu Tuhan. Tidak ada fi'ilmu, tidak ada perbuatan kamu itu. Tidak ada lagi diri kita. Makanya kesempurnaan daripada tiada itu adalah ada. Wah. Kesempurnaan tiada itu ada. Kalau kita sudah mentiadakan diri kita, kita sudah bunuh diri kita, maka kesempurnaan matinya kita, disitulah hidup itu. Kesempurnaan tiadanya kita, disitulah wujud itu, yang ada itu. Yang wujud dan yang hidup itu hanya Allah lah sebenar-benarnya. Ini Allah katakan, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa anadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dirinya telah kucintai, dirinya telah aku jadikan sebagai kekasihku, kata Allah, qataltuhu, aku bunuh dirinya. Aku bunuh keakuan dirinya yang merasa dirinya itu wujud dan bersifat. Allah yang bunuh. Dibukakan Allah tabir rahasia diri kita ini, bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Ketika dirimu telah aku bunuh, wa ana dia tahu, akulah pengganti daripada dirimu, kata Allah. Allah pengganti daripada dirinya. Kalau Allah pengganti daripada dirinya, maka akulah yang menjadi penglihatanmu, aku yang menjadi pendengaranmu, aku yang menjadi kalammu, aku yang menjadi tanganmu, aku yang menjadi kakimu. Akulah dirimu itu, kata Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ada lepas nih satu nih syirik nih. Syirik pada perbuatan tubuh nih. Ya, ada keluar kita nih. Yang kedua, bagaimana kita lepas daripada syirik hakikat pada ilmu tarekat tasawuf ini? Kita keluar daripada syirik hati ini. Nah, supaya kita keluar daripada syirik hati ini, maka jalannya, kalau di tubuh matikan, kalau di hati itu hapuskan atau lenyapkan. Bagaimana caranya? Ya, hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati.
Kalau sudah hapus sekalian alam dan sudah lenyap sekalian di dalam pandangan hati Bapak Ibu, maka ketika itu yang ada, yang wujud, yang nyata itu adalah Allah pada sekalian alam, Allah pada sekalian diri. Disitulah makna ingat itu yang sesungguhnya. Sadar sesadar-sadarnya kita bahwa Allah itulah segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya Allah. Sempurnanya nyatanya Allah pada alam, itulah nyata pada diri. Itulah makna ingat tuh. Makanya Allah katakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku, wa ana nafsu, dan akulah dirinya insan itu. Jadi begitulah hatinya Bapak Ibu tuh. Hapus sekalian alam nih, lenyap sekalian diri. Tidak ada alam, tidak ada diri. Yang ada itu hanya Allah semata-mata dalam pandang hati itu. Itu maksud ingat tuh. Ingat itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya Allah sajalah yang ada, yang nyata, dan yang wujud terang dan jelas pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Itu ingat tuh maksudnya. Ya. Jadi apapun yang dipandang nih, apapun yang dipandang apa yang didengar ya. Apa yang dipegang apa yang dirabah itu apa yang dirasa itu adalah Siapa itu Bapak Ibu? Itu adalah Allah. Ya, Allah tuh. Nah. Itulah Allah tuh. Ini yang dikatakan namanya zikir sirul asror. Zikir yang benar-benar ingat itu. Sadar sesadar-sadarnya bahwa segala yang ada, segala yang wujud, yang dipandang, yang didengar, yang diraba dan dirasa, yang berdiri, duduk dan berbaring, diam, dan yang berkata, itu adalah si itu adalah Allah itu. Artinya ingat tuh, cara keluar kita daripada syiriknya hakikat di hati ini. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara kita keluar daripada syirik secara makna hakikat yang nyata pada ruh itu. Kalau di tubuh, apa tadi? Matikan. Kalau di hati, hapuskan. Kalau di ruh itu, fanakan. Fana. Difana. Fana itu artinya apa? Betul-betul lenyap, hilang, sirna. Tidak ada lagi yang wujud, tidak ada lagi yang ada, melainkan yang wujud dan yang ada itu hanya Allah. Ketika itu yang terpandang Allah lah itu Bapak Ibu. Allah lah yang terpandang lagi di sana. Itu yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu fana, maka ketika itu kenallah dia Tuhannya. Tuhan itulah yang baqa itu. Tuhan itu cuma yang abadi. Tuhan itu cuma yang kekal, yang ada. Ketika itulah Bapak Ibu, ya, sudah dikatakan namanya fana bilah dan baqo bilah itu. Dah lenyaplah diri kita ini. Udah fana lah wujud kita ini ke dalam wujudnya Allah tuh. Kalau dah lenyap, sudah hapus, telah fana wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Allah yang sebenar-benar ada. Disitulah Allah katakan, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illahu
kullu syai'in halikun illa wajhahu. Apa artinya tuh? La ilaha illahu. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan Dia. Dianya siapa nih? Allah. Dia segala-galanya, segala-galanya itulah Dia. Allah segala yang ada itulah Allah tuh. Karena Dia yang Ahad. Apa arti Ahad, Ibu? Ahad. Apa makna Esa tuh? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Apa makna satu-satunya? Hanya Dia. Hanya Dia yang ada. Apa maknanya hanya Dia yang ada? Dialah segala yang ada. Dia segala yang ada. Segala yang ada itu apa maksudnya? Dia satu-satunya, tidak ada di yang lain, melainkan hanya Dia. Dialah yang mutlak wujud dan yang ada itu. Dia yang katakan qiyamuhu binafsi itu, Bapak Ibu. Itu maksudnya tuh. Kalau hanya Dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain diri Dia. Hanya Dia yang wujud secara mutlak. Disitulah dikatakannya kullu syai'in halikun. Apa tuh? Tiap sesuatu binasa, nggak pernah ada illa wajahahu. Yang ada tuh hanya kalau hanya Dia cuma yang ada, kenapa Bapak Ibu tak mampu memandang Dia yang tunggal itu? Kenapa Bapak Ibu tak mampu memandang Dia yang wujud itu? Adakah yang wujud selain Dia? Adakah sesuatu selain Dia? Kalau tidak ada yang wujud sesuatu selain daripada Dia, maka Dialah yang wujud itu, Dialah yang sesuatu itu. Jadi tak mungkin ada sesuatu selain Dia yang mampu menghijab akan nyatanya Allah itu. Padahal sesuatu tidak pernah ada. Ya, kalau sesuatu tidak pernah ada, maka sesuatu tidak pernah menghijab nyatanya akan diri Allah itu. Ya. Karena Allah yang ada, Allah yang wujud. Lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah Dia itu. Pahamilah Allah itu, maka kenalah kita sesuatu. Kalau kita sudah paham Allah, Allah itu yang Ahad, Allah itu yang wujud, Allah itu yang tunggal, disitulah Bapak Ibu kenal sesuatu. Karena sesuatu itu, itulah nyatanya akan Dia. Kalau bahasa kiasnya, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi yang menjadikan makhluk itu jadi makhluk. Karena tidak ada alam dan makhluk dan sesuatu melainkan Dia. Kalau Dia cuma yang ada, maka alam dan makhluk serta sesuatu itulah nyatanya dirinya. Tak ada diri siapa-siapa lagi, Bapak Ibu. Kalau tidak ada diri siapa-siapa di situ, maka disitulah letaknya tunggal itu. Ya, disitulah maknanya tunggal tuh. Tunggalnya sejak sononya tuh. Ya, enggak ada ditunggal-tunggalkan. Enggak ada diesa-esakan. Paham maksud Ustaz tuh? Enggak ada ditunggal-tunggalkan, enggak ada diesa-esakan sejak dahulunya. Sejak dulunya ada memang dah tunggal. Sejak dahulunya wujudnya dah esa. Jadi enggak perlu diesa-esakan Allah tuh. Allah dah esa sejak dulunya. Allah tu dah tunggal sejak dulunya. Allah tu dah watul wujud sejak dahulunya. Maka kenalilah yang tunggal itu Dia, yang esa itu Dia, yang wadud wujud itu Dia. Kalaulah Dia semuanya itu, maka tidak ada batas antara diri Bapak Ibu dengan Allah lagi. Apa maksudnya tidak ada batas, tidak ada dinding antara diri Bapak Ibu dengan Allah? Karena diri kita inilah kenyataan dirinya Allah. Itu maksudnya nggak ada batas tuh. Yang memandang dengan yang dipandang satu, yang mendengar dengan yang didengar satu. Wah, yang menyembah dengan yang disembah, yang mengingat dengan yang diingat satu. Kalau udah satu, itu maknanya tidak ada batas, tidak ada tabir, tidak ada penghalang, hanya Dia. Disitulah lepas Bapak Ibu daripada syirik itu. Tak ada terpandang diri yang lain lagi.
Karena diri dia cuma yang ada satu-satunya, Bapak Ibu. Ini yang mesti ditanam di dalam hati. Ya, ini yang mesti ditanam. Nah, kalau tidak ditanam di dalam hati, tidak diitikotkan, tidak diisbatkan di dalam hati, pasti masih terpandang juga ada yang lain selain daripada Allah. Nah, siapa yang masih memandang ada di yang lain selain daripada aku, kata Allah, maka kafirlah hukumnya itu. Apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhu fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang menolak dan mengingkari, kata Allah, ayat-ayat aku, wujud-wujud aku, kezahiran aku, kenyataan aku pada alam dan pada dirimu, waliqaihi, dan dia kafir, menolak untuk memandang dan menyaksikan aku. Tak yakin dia memandang dan menyaksikan aku yang nyata pada alam, yang nyata pada dirinya. Padahal yang nyata pada alam, yang nyata pada dirinya, itulah nyatanya aku. Lalu ditolaknya, kata Allah, fahabitat akmaluhum, maka batallah seluruh amal mereka itu, baik amal yang zahirnya maupun amal yang batinnya. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat tidak ada lagi perhitungan amal buat dirinya, karena amalnya sudah meleleh. Meleleh apa tuh Ibu? Nah, mencair lah itu dah. Hapus dah, itu meleleh itu dah. Tidak pakai Bapak Ibu, tidak ada bekas lagi. Tidak bermanfaat, tak berfaedah buat dirinya. Itu amal fata morgana selama ini. Tapi siapa yang sudah mengenal akan dirinya adalah dirinya, nyatanya diri Allah, maka itu yang katakan amal ma'rifat itu. Disitulah Allah mengatakan wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang memuji, aku yang menyembah, aku yang sholat, aku yang beribadah itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Inilah jalan yang benar itu, kata Allah. Inilah jalan yang hak. Namun siapa telah sampai pada puncak pengenalan Allah secara sempurna zahir dan batin, maka ketika itulah dikunci kalamnya oleh Nabi, man arafallahu fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang ahad, Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang tiada berbilang, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tidak ada alam selain dia, tidak ada sesuatu selain dia. Dialah segala yang ada, segala yang adanya dia. Fahuwallah, maka dialah Allah yang sebenar-benarnya itu. Ini dalam hati. Ketika dah paham kita dia segala-galanya, segala-galanya dia, maka apa kata Nabi? Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Nah, siapa yang telah mengenal Allah zahir dan batin secara sempurna, ketika itu keluarlah lidahnya itu. Tidak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Ya. Tidak ada bisa disebut lagi Bapak Ibu. Hanya diam saja lagi Bapak Ibu. Rasakan dan imani aja lah itu lagi. Kata-kata rasakan juga tidak ada lagi. Sebab kalau dirasakan juga masih ada juga diri itu pada saat merasakan. Nah, pada saat menyadari masih ada juga diri itu karena menyadari. Pada saat mengimani masih ada diri itu mengimani. Ada yang diimani, ada yang mengimani, ada diri itu. Maka diam itulah makna yang sebenarnya. Diam yang di dalam paham Bapak Ibu. Itu cuma ya, paham sepaham-pahamnya, sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah itu. Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ya, barulah kita memahami Allah itu adalah ahad sebenar-benarnya itu. Itu yang tauhid murni itu. Jadi tauhid murni itu memang tidak ada yang lain lagi. Hanya dia saja cuma satu-satunya. Ya, makanya Allah katakan karena dia cuma satu-satunya yang ada, apa ayatnya itu? Kul huwallahu ahad. Nah. Katakanlah bahwa Allah itu Esa itu.
Esa yang tiada berbilang tuh, dia cuma, nggak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Hah? Tinggal lagi Bapak Ibu cara mengambil pahamnya dan cara penyampaiannya saja lagi Bapak Ibu. Ini yang kuncinya di situ. Cara penyampaian kalimatnya. Ya, bagaimana cara penyampaian kalimatnya? Lihat. Karena dia cuma yang esa yang ahad. Lihat. Ya. Sampaikan secara makna ma'rifat, secara makna hakikat, secara makna torikat, secara makna syariat. Kan dia cuma yang ada tadi. Lihat, kita ambil dari atas. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain dia. Tidak ada alam selain dia, tidak ada sesuatu selain dia, tidak ada diri selain dia, hanya dialah yang segala-galanya itu. Maka secara makrifat, siapa insan, siapa hamba, siapa manusia itu? Allah. Ini dia maksudnya. Nah, Allah Bapak Ibu. Tapi jangan disebut lagi di situ. Jangan disebut-sebut. Makanya orang sudah mengenal Allah. Allah itu tak disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut dia bersifat jadinya. Kalau disebut dia bersifat. Padahal Allah itu bukanlah bersifat. Itu dia. Hanyalah sautun wala harpun itu maksudnya. Tidak ada lagi kata dan suara. Karena hanya dialah satu-satunya di situ. Itu kuncinya. Cukup dipahami, cukup dimengerti, dan cukup disadari. Allah itu segala-galanya itulah nyatanya Allah tuh. Namun segala-galanya nyatanya Allah sempurnalah pada insan. Itu di makrifat duduknya Bapak Ibu. Jadi kalau orang makrifat tuh banyak diam saja lagi, banyak menyimak, nikmati aja lah hidup ini, jalani aja hidup nih. Kan itu saya selalu katakan sama Bapak Ibu, kok lupa Bapak Ibu saya ingatkan balik. Ya, kok panik mau unjuh. Kan itu tuh, kan tua bo lalu lapar makan awi minum sakit baru beh. Pasai ngaji pulangnya oleh. Itu secara makrifatnya nggak boleh disebut lagi itu. Rahasiakan, sembunyikan itu. Ya. Jangan disebut-sebut juga aku Tuhan. Karena aku apa juga lagi disebut. Itu maksudnya itu. Kita turunkan ke hakikat. Siapa insan secara hakikat sebutannya? Apa? Wujudullah. Selain wujudullah apa lagi bahasanya? Hakikatullah. Selain hakikatullah apa lagi namanya? Ainullah. Itu bahasanya Bapak Ibu. Ya, insan itu secara bahasa hakikat wujudullah, hakikatullah, ainullah. Wujud Allah, sebenar-benarnya Allah, nyatanya Allah. Itu artinya tuh. Turun lagi di bawah bahasa hakikat apa namanya? Ini bahasa hakikat apa? Torikat. Dalam bahasa torikat, siapa insan itu? Mir'atillah. Apa artinya nih? Cermin Allah tuh. Cermin Allah. Apa maksudnya cermin Allah? Tempat memandang nyatanya Allah. Mana yang katakan cermin Allah tuh Pardi? Segala sesuatu dan diri. Atau segala sesuatu dan diri. Insan itu cermin Allah, alam ini cermin Allah, tempat memandang nyatanya Allah. Siapa yang bercermin di situ? Allah. Kalau Allah yang bercermin, ya, sedangkan cerminnya adalah alam dan insan, diri siapa yang nampak pada alam dan pada insan tuh? Allah. Karena Allah yang bercermin, tentu Allah yang nampak pada cermin itu. Jadi diri Bapak Ibu ini sebagai apa bagi Allah? Cermin. Kalaulah diri Bapak Ibu ini sebagai cermin bagi Allah, diri siapa yang nampak pada diri Bapak Ibu? Itu dia, paham itu kan? Hendak jauh panik aku.
Kita turunkan lagi bahasa terikat ke syariat. Nah, siapa insan itu? Atau hamba Allah, tuh hamba Allah atau Abdullah. Apa lagi? Ciptaan, makhluk. Apa lagi? Sesuatu. Apa lagi? Alam. Paham? Apa makna alam? Alamat. Alam itu artinya alamat. Siapa ingin mencari dan menemui Allah, maka cari dan temuilah alamat Tuhan itu. Mana alamat Tuhan? Alamat Tuhan itu adalah dan sempurna alamat Tuhan itu pada di. Maka secara bahasa syariat, insan itu disebut alamat, alam, hamba, insan, Abdullah, hamba Allah. Dia semuanya Bapak Ibu. Kalau udah paham lagi Bapak Ibu, Ibu jawabnya. Kita lakukan namanya tarkik ke atas. Tarkik tadi tanazul. Siapa yang dikatakan hamba dan insan itu naik ke atas? Miratil. Itu secara bahasa tori. Secara bahasa hakikat, siapa hamba dan insan itu? Wujudullah, hakikatullah, ainullah. Siapa insan itu bahasa marifat? Allah. Kalau ada Allah nih, jangan ditanya juga lagi Bapak Ibu. Ya, jangan dizahirkan kalimat Allah tuh. Jadi kita bermainnya di mana? Di syariat nih. Syariat yang sudah berhakikat. Ya, walaupun kita sebut udah, ajo, bini, teman, sahabat, kita udah paham siapa sebenarnya rahasia udah, ajo tuh. Ya, kita udah paham siapa rahasia ayah ibu itu. Kita udah paham siapa rahasia alam. Ya Allah. Itulah lepas daripada syirik itu Bapak Ibu. Ya, inilah maksudnya. Bukan berarti kita menjadi Tuhan. Tuhan jadi alam, alam jadi, bukan begitu maksudnya. Tak ada yang jadi di situ. Ya. Hanya Allah sejak mula adanya. Kalau bahasa ma'rifat, tidak pernah Allah menjadikan. Mana pernah Allah menjadikan? Segala yang ada ini, itulah sebenarnya tajalli kenyataan diri Allah. Kalau bahasa di syariat, baru ada namanya menciptakan, ada menjadikan. Karena dia menciptakan dan menjadikan, disebut namanya makhluk, disebut namanya hamba, disebut sesuatu. Padahal yang menjadikan itu yang jadi, yang menciptakan itu yang cipta, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Itu maksudnya. Hakikat sebenarnya tidak ada dia menciptakan dan menjadikan. Yang ada ini adalah tajallinya, kenyataan dirinya, bahagian dirinya. Itu maksudnya tuh. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa segala yang ada ini, dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Tuhan. Mana ada yang lain-lain? Contoh ini Bapak Ibu. Nih tisu nih. Ini dia satu-satunya yang ahad dan tunggal nih, ya. Kalaulah Ustadz sobek nih, ya, samakah, ya, sobekkan ini ya, dengan kertas yang disobek ini? Sama. Kalau sama, yang kertas yang sobekkan ini, apa namanya bagian disobek ini? Ini yang bahagian ini. Ini yang bahagia namanya. Sekarang kita bawakan ke ilmu ini. Ilmu ini lihat, ya, secara ilmu syariat. Yang sobekkan ini apa namanya? Nih. Hamba. Atau bahasa lainnya apa? Makhluk, sesuatu. Sekarang secara bahasa torikat yang disobek ini apa namanya? Cermin untuk apa? Ini ya. Secara hakikat apa namanya ini? Wujud. Ya. Secara ma'rifatnya? Kertasnya. Ini yang bahasanya tuh ya. Sebutannya 2, sebutannya 3, sebutannya 4, tapi yang disebut itu orangnya 1 juga dia. Ini yang dikatakan bahagian.
Ini yang katakan kenyataan, ini yang katakan wujud, ini yang nyatakan sesuatu, ini yang jadikan hamba. Itu yang ya. Padahal hamba sesuatu ini juga orangnya ya. Nah, kalau ini adalah sesuatu hamba dan makhluk, apa sebutannya ini? Nah, ini nih. Apakah zat atau sifat? Nah, sifat. Yang ini apa sebutannya? Zat. Sudah. Kalaulah ini zat, ini sifat, zat ini siapa namanya? Allah. Sedangkan sifat Muhammad. Muhammad ini apa bagi Allah? Wujudnya Allah. Allah itu apa bagi Muhammad? Dirinya Allah. Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itu zahirnya Allah. Allah itu apa bagi Muhammad? Batinnya Muhammad. Itu mesti pahami itu. Muhammad itu sifatnya Allah. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Zatnya Muhammad. Itu maksudnya tuh. Ya. Muhammad ini zahirnya Allah. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Batin Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah. Allah itu apanya Muhammad? Wujud yang punya bayang-bayang. Itu yang Esa itu maksudnya. Ya, Esa sejak dulunya. Jangan diesah-esahkan. Ya. Allah kan sudah esa, kenapa mau diesah-esahkan? Ini untuk memahami makna yang terdalamnya begitu. Setelah kita kenal kita bahwa dirinya cuma yang ada, rupanya nggak ada yang diesah-esahkan di situ. Ya, karena diri kita masih ada, diri kita masih banyak dosanya, banyak wujudnya. Disitulah kita menghilangkan, menghapuskan wujud diri kita nih. Padahal diri kita ini memang nggak pernah ada. Apa yang mau dihapus-hapuskan? Begitu maksudnya itu mah. Ini untuk menghantarkan paham Bapak Ibu. Kalau udah sampai di puncak kata Ustaz, tak ada yang dihapus-hapuskan, tak ada yang difana-fanakan, tak ada yang diesah-esahkan, tak ada yang dimati-matikan, ya, tak ada yang dilenyap-lenyapkan. Apa mau dilenyapkan barang yang nggak ada? Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan memfanakan sesuatu, mematikan sesuatu, melenyapkan sesuatu, menghapuskan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Tapi kenapa ada bahasa fana, bahasa lenyap, mematikan? Bahasa fana, mematikan itu maksudnya ketika kita belum mengenal siapa Allahnya dan siapa diri kita ini. Tapi setelah kita kenal Allah dan siapa diri kita, maka di situ tidak ada bahasa fana dan mematikan itu. Makanya hakikat itu jalan untuk menghantarkan kepada ma'rifat. Ma'rifat itu jalan untuk sampai kepada yang dituju, ya Allah. Kalau sudah sampai kepada yang dituju, berhenti di situ lagi. Ya, jangan mencari-cari Tuhan juga lagi. Jangan menemui Allah juga lagi. Berhenti aja di situ. Berhenti itu apa maksudnya? Ya, diam aja lagi di sana, memang dialah tuh segala yang ada tuh. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau udah paham kita yang gitu, udah selesailah kaji kita tuh. Sadaqallahul azim. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara kita melepaskan diri daripada kesyirikan, keluar kita dari keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mari sama-sama kita lanjutkan dengan muzakarah dan diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.